see what I see? Halo warga Desa Sukawedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Kalau di sini tuh biasanya kita ada tamu, jadi sudah jelas kita akan menceritakan dan juga mempromosikan sebuah film yang bakal keren banget. Karena saya sih sendiri baru nonton trailernya, udah langsung wah ini kayaknya beda banget. Dan langsung aja kita sambut 3 tamu kita kali ini. Halo teman-teman semua. Halo. Halo. Ada Mbak Satin, Halo. ada Mbak Niken dan Mas Tommy. Halo. Nah ini kita nanti akan ngomongin seputar film terbarunya mereka. Apa judulnya? Penjagal Iblis Dosa Turunan. Serem banget ya, penjagal iblis, tukang jagal. Ya apa kabar teman-teman semua? Baik, Baik. alhamdulillah. Terima kasih loh udah mampir ke Do You See What I See. Terima kasih udah ngundang kita. Iya. Nah kita biasanya kalau mau ngomongin film tuh kita tayangin sedikit-sedikit trailernya dulu di depan. Terus ya teman-teman udah dapat gambarannya kan kira-kira wah bakal jadi sesuatu yang berbeda. Nah boleh diceritain sedikit nih, mungkin Mas Tommy sebagai sutradara dan penulis muncul ini bisa dibilang horor ya, horor Ya. yang seperti apa sih idenya gitu? Idenya sebenarnya kita coba menyajikan sesuatu yang lain daripada yang lain sih sebenarnya ya. Karena memang di industri kita di film kan sekarang kan banyak sekali film horor gitu. Betul. Apa nih yang kita bisa kasih lain ke penonton gitu. Ya makanya kenapa Penjagal Iblis Dosa Turunan ini jadi sebenarnya sih mix genre ini ya. Horor, ada sedikit actionnya dan gore-nya gitu, slasher juga gitu. Jadi kita coba meramu satu package yang istilahnya bisa dibilang mencoba mengelevate genre horor itu sendiri gitu sebenarnya. Kalau di Indonesia sudah ada genre seperti ini belum sih, Mas Tommy? Khusus untuk horor ya. Pasti kan kalau kita udah ngomongin ada iblis, ada dosa turunan segala macam itu kan kayak wah ini film horor model apa nih? Apakah sudah ada ekspektasi sebelumnya orang-orang yang pernah? Sebenarnya sih udah ada beberapa ya. Cuman ya kita berangkat dari situ aja sebenarnya. Oh, ternyata works nih, kita coba deh gitu. Oke. Ide awalnya memang dari Mas Tommy sendiri. Ide awalnya ya dari saya nih, waktu itu saya tulis waktu pandemi ya. Kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Udah lama juga Udah dong. lama ya. Jadi kita karena waktu itu kita nggak tahu nulis buat apa, ya udah kita tulis aja dulu gitu. Kebetulan setelah pandemi ngobrol-ngobrol, kita ngerjain hal yang lain, ketemu sama Pak Wiki dari Screenplay. Dia bertanya, ada cerita nggak Tom gitu. Terusnya saya pitching aja lagi minum waktu itu. Ceritanya gini Pak. Oh ya udah, boleh deh kirim ke saya sinopsisnya gitu. Besoknya saya ketemu dia, kita diskusi. Dia kasih inputnya, terusnya ya udah coba tulis skenario deh gitu. Ya udah, akhirnya saya tulis dan terjadilah ini. Jadi emang kalau ngelihat trailernya emang cukup berbeda banget ya sama kan kebanyakan kalau kita menonton horor tuh merasa pengen apa ya kayak wah mencekam, ditakut-takutin. Kalau ini kayak vibes-nya beda gitu. Bedanya itu. Aku sih udah sering lihat. Kalau menurut kamu apa bedanya? Iya, justru itu kan kayak dengerin podcast misalnya gitu kan kayak pengennya dengerin sesuatu yang gloomy, takut gitu. Kalau ini kayaknya seru banget, ada benar-benar actionnya yang di awal aja tuh yang habis ada kayak adegan cepat gitu kayak ninja. Terus darah gitu kan kayak wah apa nih gitu kan. Ya terus nanya nih buat Mbak Satin, Mbak Niken juga ketika awalnya ini diajak dulu baru ditawarin apa dapat udah dengar ceritanya baru oke deh mau ikut casting gitu. Kalau aku waktu itu datang ngobrol sama Pak Tommy sih, castingnya nggak ada yang kayak gimana-gimana. Terus baru baca cerita di situ juga, sinopsis. Kalau misalkan dari situ aku oke, kita akan mencoba screen test, cobain jadi Ningrum waktu itu karakternya. Jadi gak ada yang kayak dari awal udah tahu ceritanya, jadi lebih ke ngobrol dulu, ketemu kayak oh kita akan bikin. Aku awalnya dikasih tahu cuman kayak ini bakal action, ini gore dan ada horornya, jadi kayak
mau nggak Jadi gitu. action dulu ya, action gore baru horror gitu ya. Iya, soalnya di sini aku emang nggak terlalu banyak dialog dan bicara, more di koreonya dan actionnya kan. Jadi kayaknya itu emang harus di disclaim dari awal karena Disclaim. kamu akan mendapatkan banyak sekali koreografi gitu loh. Jadi aku kayak action ya. Nah di situ dari poin awalnya aku kayak action ya, kita coba dulu, kita lihat dulu ceritanya soal se-action apa sih. Pas dia ternyata kayak se-action itu justru bukan with a touch of horror sih, emang horror tapi dia emang berjalan seiringan dengan actionnya. Jadi emang selalu akan ada actionnya untuk karakter Ningrum. Jadi kayak oke, kita coba deh boleh gitu. Ini kan sekilas ya, maksudnya dalam sepanjang filmnya emang bener tuh akhirnya action banget dan persiapannya emang ada belajar bela diri dan segala macam gitu. Kalau aku iya, aku selalu bertemu dengan scene action karena emang Ningrum ini dia less talking more doing gitu. Jadi kayak koreonya banyak banget daripada dialognya malah. Jadi ketika awal ditawarin itu malah senang banget ketika mendapatkan Betul. peran actionnya ini. Senang banget karena something new for me. Terus menurut aku ceritanya juga something fresh and fun in a way, dimana sebuah film horor yang bukan cuma nakut-nakutin doang gitu. Ada kayak secercah harapannya ini tuh si orang yang paling pemberani dan orang yang kayak membela dan menjaga dunia dari iblis tuh perempuan dan dia masih muda gitu. Yeah. So kayak this is something new karena biasanya kayak jump scare, walaupun nih film ya kita nggak bilang ini nggak ada jump scare ya. Cuman action itu sih yang bikin aku kayak menarik gitu. Karena kan kalau kita lihat film-film horor pada umumnya kan karakter utama itu ditakut-takutin malah jadi takut gimana nanti kayak membalas dendam gitu udah. Terus yang punya kekuatan tuh mungkin ustadznya atau dukunnya atau dan ini kayak emang jadi karakter yang justru apa ya, superhero kali ya. Yes. Bisa dibilang apa? Superhero kan ya, bisa Yeah, dibilang she's gitu. the hero. Dia punya kemampuan lebih lah daripada manusia lainnya gitu. Waktu ditawarin ini kebayang film-film yang mungkin nggak tahu ya pada masanya atau Buffy. Nggak masa dia sih Babi. Ketahuan umurnya dong. Pada masanya. Iya kayak apa ya yang sekarang reference gitu ya. Iya film-film series zaman dulu kan banyak yang cewek cantik terus dia ternyata slayer vampire slayer gitu-gitu. That's the thing, sebenarnya aku lebih ngobrol ke Pak Tommy sih karena justru aku di kepalaku waktu itu belum ada referensi di kepalaku akan menjadi seperti apa. Jadi aku lebih ngobrol ke Pak Tommy kayak ini ceritanya ke arah mana. Karena aku bukan, kalau Pak Tommy kan bilang personal referensinya ada beberapa dari anime dan lain-lain. Aku tuh nggak terlalu nonton kan, jadi aku kurang tahu. Jadi lebih mendalami ke actionnya karena Pak Tommy bilang ini actionnya kan kayak dia bukan bela diri spesifik ya Pak. Dia intinya bela diri aja tapi dia pakai senjata. Jadi lebih ke research gerakan dengan senjata tersebut. Oke, karena bukan nyari referensi dari karakter apa betul, gitu. karena senjatanya pun dibuat sesuai dengan imajinasi Pak Tommy, campuran arit sama bukan dicampur gitu. Nggak ada specifically kayak pedang ini. Jadi gerakannya tuh emang yang harus di research adalah gerakan sesuai dengan senjatanya tersebut gitu. Oke. Pernah dalam risetnya ini nggak apa? Wah, saya pengen jadi orang yang bisa seperti ini gitu. Lebih kayak balik lagi ke karakternya karena Ningrum itu orangnya efektivitas dan gimana pun caranya biar cepat menuju misinya tersebut terselesaikan. Jadi gerakannya dia juga sesuai dengan semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Karena gitu. nggak terlalu diliatin ya di trailernya ya. Iya, nggak terlalu kelihatan. Boleh diceritain nggak? Boleh diceritain nggak nih? Ningrumnya sendiri karakternya seperti apa? Kan kita nggak tahu. Oh kayak, boleh. Kayak di trailer kan kayak misterius banget ya. Iya. Dia kayak tiba-tiba itu yang diikat gitu tiba-tiba. Iya. Dia ngapain sih? Terus dia apa sih sebenarnya? Tapi Atau dia tuh misterius sih. Dia karena tidak merasa dia harus menjelaskan apapun kepada siapapun, dia merasa ini misinya adalah udah pokoknya ini untuk kepentingan bersama, karena semakin banyak orang yang ikut campur dia semakin gue terhambat. Jadi dia kayak bahkan dia nggak tahu asal usulnya dari mana, siapa. Tahu karena nggak boleh diceritain dulu ya, biarin dulu. Jangan dulu ya. Ya dia. Jangan dulu katanya ada yang dada-dada. Ada yang gini-gini. Oke, jangan. Intinya tapi ini udah going on lah. Dia tahu. Dia tahu juga cara menyelesaikannya gimana. Cuma ada satu dan lain hal yang menghambat dia. Salah satunya adalah kalau di trailer itu dia masuk ke rumah sakit jiwa. Yang gimana menurut dia kayak
ini sebenarnya gue nggak boleh ada di sini karena seharusnya gue menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Hambatannya hal tersebut Dihambat karena sama orang-orang yang memang disangka salah kalau paham. salah paham kan, disangka pembunuh lah segala macam lah gitu. Betul. Ya. Menarik. Nah, ke Mbak Niken nih, Pakunjara ya. Jadi Pakunjara itu karakter ini utama ya. Jadi sebetulnya kita tuh ada 2 karakter yang lumayan, sebenarnya 3 sih karakternya ya, sama bener-bener yang mengarahkan ceritanya. Yang satu ada dari Martino Leo, dia sebagai wartawan. Iya. Dia tuh dari sudut pandangnya manusia atau penonton lah mungkin yang nggak terlalu percaya sama hal-hal metafisika. Oke. Lalu ada Ningrum sebagai jagoan. Lalu sebenarnya Ningrum ini ngejar siapa sih? Nah dia tuh ngejar Pakunjara gitu sebagai pengikut iblis ceritanya. Boleh diceritain lebih dalam sedikit lagi. Yang boleh di spoilerkan sedikit. Oke, ini kayak masih ke bawah karakter ya. Iya dong, Ngomongnya tuh iya dong. tipis-tipis Tipis-tipis gitu. aja. Biar pada nonton. Ya pastilah harus nonton lah. Tapi memang kalau Pakunjara itu jadi tadi sempat dibahas juga kan kalau Ningrum tuh tahu sebenarnya ini asal usulnya dia, begitu juga dengan Pakunjara. Jadi bisa dibilang kenapa namanya dosa turunan, karena ini tuh udah turun temurun dan kita ini udah generasi kesekian lah istilahnya. Dan di sini Pakunjara punya misi untuk membalas dendam ke Ningrum dan kelompoknya sebetulnya. Oh, jadi Ningrum pun ini juga warisan ya. Warisan. Kekuatan warisan Ya, maksudnya. benar. Iya. Kekuatan warisan. Nah, jadi Oke. dengan cara aku mau membalaskan dendam dengan cara aku harus membangkitkan Eyang Guru, itu kayak entity di atasnya Pakunjara. Yang guru lagi. Eyang Oh, jadi ada Guru. karakter yang didewakan mungkin. Ya. Betul, dewakan sama Pakunjara. Oke. Gitu. Pendalaman karakternya ini Mbak Ani kan udah sering main jadi antagonis gini gak sih? Enggak lagi, ini pertama Enggak ya? kali lagi aku antagonis, makanya kalau ditanya reaksi pertamanya tuh bentar, ini nggak salah nih jadi pengikut iblis. Jadi reaksi pertama adalah kaget dan malah buru-buru kepengen baca ceritanya dulu. Dan begitu aku baca the whole script, aku langsung jatuh cinta. Emang kebetulan aku penyuka film fantasy dan ini tuh lengkap banget nih, horornya ada, actionnya ada, dan fantasinya juga ada ya nggak sih, karena ini semua dari fantasinya Mas Tommy. Bener nggak? Tapi aku suka banget pas aku baca, kayak wah nih aku jujur belum pernah baca skrip kayak gini sebelumnya. Jadi aku langsung kayak wah excited banget, malah semangat jadi penjahat. Dan ini pertama kalinya. Tapi kelihatan banget loh di sekilas itu kayak sharp banget gitu kayak. Iya keren banget kan, keren banget ya kan. Tajam banget pokoknya kelihatannya. Masa? Iya. Percaya, Pak. Terima kasih. Ada referensinya. Referensi enggak, Tapi tapi kan kayak emang dingin terus tajam gitu tatapannya segala macam. nah, tapi emang Pakunjara kita awalnya tuh banyak banget diskusi sama Pak Tommy, karena emang ini semua kan berasal dari otak dan imajinasi Mas Tommy ya. Jadi aku daripada nyari referensi kemana-mana, aku banyak ngobrol dan diskusi. Tapi memang karakter Pakunjara itu dia bukan karakter penjahat yang teriak-teriak atau mengejar, nggak agresif gitu. Jadi Pakunjara tuh menakutkan, tapi cukup dengan kehadirannya aja tuh udah menakutkan. Iya, benar. Jadi bisa dibilang tuh kayak mainin apa ya? Dingin banget psikologis Iya, terus kayak dingin psikologis. Pokoknya dia tuh beneran dingin, keji, tapi elegan at the same time tuh gimana? tapi dia tuh manusia apa iblis sih di situ? Hmm. Kan tadi pengikut iblis ya Iya. bilangnya. Maksudnya dia tuh manusia atau iblis? Gitu. Hmm. Nggak dijelasin ya di situ ya, belum Belum dijelasin ya. dijelasin. Belum dijelasin. Oke. Dijelasin di filmnya nanti. Oke, Nonton siap. aja, nonton aja. Banyak rahasia ya, berarti emang harus nonton nih. Balik lagi ke Mas Tommy. Ini kan tadi bilang dari fantasi ya Mas Tommy. Sebenarnya ini ada diambil dari roots apa sih? Kayak apa mitos tertentu di Indonesia? Kan di Indonesia cerita goib ini banyak banget ya. Banyak, Cerita ya. horor itu kan banyak banget. Ya. Apa cerita-cerita ini emang based on sesuatu yang dijadikan landasan fantasi ya Mas Tommy sendiri waktu nulis? Iya sih, kebanyakan kan kita film-film horor Indonesia kan kita berangkat dari mitologi gitu ya. Apakah itu mitologi Jawa atau ada keimanan Islamnya apa segala macam gitu ya. Sebenarnya sih ini kita coba gabungkan sih sebenarnya itunya kayak gitu-gitunya. Dan kebetulan si basic ininya ilmunya Pakunjara tuh memang rootnya di mitologi Jawa gitu ya. Oke. Tapi apakah itu ilmunya ada? Mungkin ada. Karena kita lebih explore ke dark artnya sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi nama-nama yang diambil tuh kayak Pakunjara kayak gitu memang ada dari mitologi Jawa ya? Eh, Atau
rekaan? Itu rekaan sih, aku rekaan. cari artinya apanya itu sih rekaan. Semua Ningrum juga aku cari artinya apa. Itu sih. Jadi memang fresh aja ya, dibuat semuanya fresh. Iya. Bukan dari ya kita nonton horor kan bosan ya. Mungkin santet lagi, mungkin kuntilanak lagi. Iya. Arwah penasaran lagi gitu. Penasaran lagi. Ya. Nah, ini sesuatu yang completely different ya. Iya. Terus dari produksi nih, kira-kira Mas Tommy dari latar film yang sebelumnya kan super action banget, terus lari ke horor dan action, ini ada beda nggak sih sebenarnya menggarap? Kan kalau sama ya, kita yang suka horor tuh kan sebenarnya kita lagi nyari adrenalin kan. Tapi menggabungkan antara sesuatu yang memang action banget sama ada horornya itu sesuatu yang berbeda banget nggak sih? Atau malah jadi PR banget gitu? Ya setiap film sih pasti ada challenge-nya ya. Ini kebetulan ini kan film pertama yang sama saya syuting sebenarnya ini. Jadi lumayan ini juga sih, lumayan bisa nggak ya gitu. Bisa, tapi hasilnya bagus kok Pak. Bisa. Pasti keren banget sih, gambarnya juga, shot-shotnya juga keren banget. Gambarnya bagus. Ya maksudnya kayak ini film pertama yang ditulis juga, saya tulis sendiri juga, terus film pertama yang saya direct juga gitu. Jadi lumayan banyak challenges-nya gitu. Tapi ya karena dukungan aktor-aktor ini ya kayak luar biasa. mereka percaya sama ceritanya, saya sih lebih pede gitu. Oh ya oke, kayak mereka bisa nih embody karakter-karakter ini, jadi ya udah kerja saya lebih ringan sih sebenarnya. Kalau ngomongin part horornya, kira-kira berapa persen sih sebenarnya kita disiapkan untuk ini sebenarnya ada part horornya loh, terus horornya seperti apa? Sebenarnya throughout the film sih tegang ya. Iya, chilling. Justru ada part komedi reliefnya justru yang nge-break itu gitu, adalah satu karakter yang dimainkan sama. Di trailer nggak dikeluarin loh. Iya. Komedi sama sekali. Tapi ada. Tapi ada interaksi antara Daru sama si Pak Ustadz ini gitu. Saya nontonnya selama nonton sih saya takut ya. Iya, jujur kalau ditanya horornya berapa persen, karena dari awal tuh kayak saya nggak mau terlalu udah nyaman gitu udah tegang. Saya nggak mau terlalu nyaman dengan komedi tersebut. Karena saya kayak ini kayaknya jangan tertipu sesuatu guys yang terjadi gitu. Jadi teman-teman udah nonton ya finalnya ya? Udah. Gimana? Tegang. Pas nonton tegang sih. Makanya Iya. kalau jangan tertipu dengan komedi itu ada, tapi kayaknya 90% tegang ya. Nah kan biasanya teman-teman yang main kan, nanti nontonnya bareng deh pas premiere gitu kan. Ya mereka nggak sabar kemarin. Oke. Ya kita pengen dong lihat Mas Tom gitu. Karena kan udah ini ya, waktu kita lumayan lama dari setahun syuting sampai apa namanya jadinya gitu. Jadi mereka juga penasaran. Ya oke, lihat aja. Setelah menunggu sekian lama dan dijeda dengan film horor yang sangat banyak itu, tetap merasa ini sebuah hal yang fresh dong Ya pastinya. betul, karena emang ini fresh banget ya. Nggak hanya horor dengan jump scare ataupun gini, aku suka film horor, aku sangat appreciate dengan banyaknya film horor, tapi aku bisa bilang ini beda. Jadi misterinya ada, jadi kayak kita nonton juga tebak-tebakan, terus jump scare-nya tetap ada pastinya, dan bener-bener nongol di waktu-waktu yang tidak terduga lah gitu. Terus actionnya juga ada banget, Satin keren banget, jadi pas nonton kayak oh gitu. Keren banget Pak, semoga ya. Jadi yang berantem cuma Satinnya doang dong sama Pak Kunjara dan kroni-kroninya gitu ya? Ya. Atau kroni-kroninya ini banyak Kroni-kroninya banget ya, ada, kroni-kroninya ada. yang nggak ditampilkan ya pastinya di trailer. Bahasanya kroni-kroni banget ya. Kroni-kroni. Orde Ya, maksudnya baru. Teman-teman Inggris. Orde baru. Teman satu kelompok. Teman satu kelompok. Iya susah juga ya bahasanya ya. Bahasa orang tua nih. Kacau. Iya, kan ini pengambilannya juga dark, kelihatannya juga dark gitu ya. Dan mungkin ya ekspektasinya karena memang kita ngambil genre-nya adalah action dan horror, ada part horror. Ketika ya ini pertanyaan yang teman-teman pasti pengen tahu, apakah ada kayak gitu-gitu nggak sih? Atau malah sebenarnya ya udah main film terus sama genre horror tuh kayak apatis aja gitu. Dalam hidup teman-teman bertiga ini pernah ngalamin sesuatu yang horor kah? Di waktu proses syutingnya atau? Nggak selalu. Nggak selalu. Proses syutingnya enggak sih, saya alhamdulillah aman. Proses syutingnya. Kalau syuting aman. Tapi kalau kehidupan pribadi
Kalau nanya pribadi kayaknya saya kayaknya ada. Saya lu- juga Bapak ada dulu lagi. deh. Ya Halo? gambreng deh. Kalau Siapa dulu? Gambreng. Bapak kan paling nggak takut. Bapak paling nggak takut. Tapi ya ada. Kalau saya biasanya setelah lewat baru dipikirin gitu. Waktu terjadi sih kayak apaan tuh tadi ya gitu. Soalnya aku juga kalau nulis gitu suka udah kadang-kadang udah mati rasa kan kayak ini lagi terus kadang-kadang butuh orang yang memang sensitif untuk yang penakut banget. Jadi ketika kita nulis skrip yang memang harus ditulis jadi audio drama atau apa, butuh pendapat orang luar gitu. Oh. Kan Mas Tommy nulis nih. Iya, iya. Apakah kadang-kadang wah ini bisa serem nih karena gue pernah ngalamin misalnya atau Waktu itu sih pernah pengalaman ya kayak lagi gitu nulis ya. Saya nulis kan biasanya mulai dari jam 10 ya, 10 sampai jam 3, 10 sampai jam 3 gitu. Karena nunggu anak-anak tidur. Oh, 10 malam. 10 Maksudnya malam. 10 malam. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jadi waktu itu pernah nulis gitu. Terus waktu itu saya udah selesai, aku suruh matiin komputer apa segala macam gitu, lagi tiduran gini aja, matiin lampu gitu kan. Lagi mikirin lah, mikirin Pak Kunjara. mikirin tulisan yang baru ditulis gitu. Tiba-tiba kakinya ada yang megang di pluk gitu aja gitu. Aduh. Dilepas nggak tapi? Nah itu dia kan refleks ya, refleks nendang gitu kan, ya karena mikirnya kan ada orang di sana kan. Set, terus nyariin lampu, sebentar tadi apa ya? Gitu. Akhirnya, apa nih maksudnya ya gitu kan? Apa mau dia nulis bacaan tulisan gua apa segala macam gitu kan nggak tahu juga kita lagi nulis ada yang nonton kan nggak tahu. Oke waktu itu di rumah saudara aku gitu. Nah di si kamar itu memang kamarnya dia, cuman dia jarang tidur di situ gitu. Karena banyak hal-hal aneh lah di situ katanya. Cuman kan karena komputer di situ jadi aku nulisnya di situ gitu. Itu besoknya baru nanya kan si kamar itu ini ya. Iya kenapa? Makanya aku nggak pernah kesana katanya. Baru bilang. Baru bilang. Sengaja biar Dari dapat awal. inspirasi kan lagi awalnya gitu kali ya. Lagi nulis Mau nulis horor. lagi menulis horor nih. Oh iya nih kamarnya cocok nih gitu kan. Tapi itu reaksinya hantu ditendang. Bagus. Maka bikinnya Iya, film action diajak cocok. ribut. Hantunya diajak Makanya ribut. horror action kan make sense. salah megang orang. Tendang kan gitu. Makanya. Kalau bandingkan sama Mbak Satin sebagai anak generasi sekarang kan nih ya kalau lihat demografinya Do You See What I See itu kebanyakan milenial. Oke. Oh. Gen Z itu skip banyak terus nanti baru anak-anak kecil. Oke. Jadi kayak anak-anak kecil tuh baru dengerin storytelling gitu. Mereka senang banget gitu. Oke. Terus sometimes kalau ngobrol sama beberapa teman-teman Gen Z kayak ya karena mereka mungkin ya di Jakarta mungkin ya di kota-kota besar kayak hal-hal berbau horor tuh kayak Mereka nggak percaya. ya sometimes apatis atau kondisinya terlalu ya gadget mungkin ada setan lewat. Lebih seru ini nih. Lebih seru ini. Saya takut banget jujur. Nah pengen tahu maksudnya buat teman-teman yang usianya di level itu sebenarnya banyak nggak sih cerita-cerita kayak gitu atau sendiri percaya atau enggak atau teman-teman mungkin sama teman-teman yang lain Jadi kalau aku kamu dulu nih. Kakak Aku dulu, oke. Kalau aku jujur menakut banget anaknya. Jadi itulah alasanku kenapa aku belum banyak main film horor. Dan ini pun juga bisa dibilang horor kedua aku karena aku penakut banget gitu. penakut itu kenapa karena experience atau Experience. pernah berarti Pernah. Jadi aku Oke. malah dulu itu kayaknya 10 tahun yang lalu nggak ya? Kayak 10 tahun yang lalu itu tiba-tiba aku tuh nggak tahu ya mungkin being delusional aja gitu. Cuman sempat bisa melihat hal-hal aneh 10 tahun lalu 10 tahun yang lalu dan seperti itu penampakan. sudah remaja juga gitu. Sudah remaja sekali gitu. Remaja sekali. Remaja sekali. sekali. Remaja tua. Nggak kan yang lihat kan biasanya anak-anak Iya. balita gitu Oh kan iya, kayak yang punya teman sensitif ya. sendiri. Iya. Tapi kalau recall zaman dulu pernah sih waktu kecil itu memang dengar suara-suara. Jadi pernah lagi di rumah lagi direnovasi, itu tiba-tiba ada suara orang bisik-bisik, tapi itu kayak aku umur 6 apa 7 tahun dan itu hilang sendiri. Aku juga oh ya udah nggak ganggu gitu. Iya. Baru mulai tiba-tiba ngelihat aneh-aneh itu waktu 10 tahun yang lalu penampakannya tuh mulai ada sosok perempuan. Oh ya? Iya, ada sosok perempuan. Masih inget Masih, makanya saya trauma banget sebenarnya. Ada sosok perempuan, bahkan ada sampai tiba-tiba di rumah waktu itu saya lagi nonton TV, tiba-tiba ada muka penampilannya bajunya dress putih, saya inget banget matanya gede. Itu set kayak
kayak gini, senyum. Males sih. Aku langsung kayak, wah ini udah ganggu. Langsung maksudnya saat itu juga karena aku merasa aneh ya, maksudnya aku tidak nyaman dan aku bukan merasa orang yang pantas untuk mendapatkan sense seperti itu. Bahkan awalnya orang tua aku mengira aku delusional, mungkin kebanyakan nonton, apa kebanyakan Hanya remote kali dia, remote-nya mana? tapi kan ganggu ya, kayak untung nggak Ganti takut. dong bosen. Untung nggak takut sih, tapi aku anehnya itu ini agak iklan sedikit. Aku selalu punya kucing dan yang menjaga aku, percaya nggak percaya, itu kucingku. Jadi begitu ada jeng-jeng, itu kucingku langsung dari ruangan sebelah tuh lari gitu masuk dan itu hilang. Nggak ngerti gimana ceritanya. Ya udah, jadi karena aku udah merasa terganggu, aku minta tolong sama orang tua sama saudara, ini gimana cara sih, kenapa aku kayak gini, karena ini sangat mengganggu. Akhirnya ya udah, percaya nggak percaya, pokoknya kita harus ngobrol sama orang yang mengerti di bidangnya. Dan aku inget banget, aku nanya beberapa orang kok, sampai akhirnya ada yang bacain aku doa-doa, aku disuruh sholat segala macem. Alhamdulillah hilang dan nggak pernah nongol sampai sekarang. Jangan ya. Jangan. That's why sudah berani main film horor ini. Betul, tapi memang kalau kenapa emang per waktu aku kalau horor tuh karena takut kebayang-bayang yang dulu gitu. Iya. Oke. Menarik. Iya. Berarti Kirain Gen Z itu percaya gitu. Kami kan bukan Gen Z. Aku juga. atas bukan Gen Z. Gen Z. Gen Z Iya. milenial Bawah, late bawah, millennial. late. Kalau aku tuh sebenarnya aku takut banget. Aku takut banget dan beberapa kali mungkin ada pengalaman kayak kelewat itu. Cuman aku lebih takut karena aku sangat amat memiliki kebiasaan ketindihan. Yang dimana itu udah mengganggu, yang setiap minggu, bahkan setiap hari kalau misalnya itu udah datang kayak ya udah kayak udah tahu caranya gimana. Ketindihan itu gimana? Maksudnya yang dialami Yang kayak sama nggak Mbak bisa Sati bangun gitu kan biasanya. Iya, Cuman biasa yang paling parah waktu itu sampai aku bisa ngelihat aku lagi tidur, astral projection. Oke gitu. Yang dimana itu nggak nyaman karena bangun-bangun tuh pegel, tidurnya nggak enak. Ada satu yang paling aku ingat sampai sekarang karena menurut aku itu paling susah bangunnya, paling kelihatan ada wujudnya sesuatu juga gitu. Anda Jadi- Doctor Strange ya? Iya, jangan. Terus jadi aku lagi tidur, aku merasa aku sudah bangun, tapi penglihatannya tuh agak foggy gitu. Terus aku kayak, oh gue lagi ketindihan, biasanya udah tahu gitu. Udah tinggal bangun aja. Tiba-tiba pas udah merasa bangun kayak enggak, masih belum. Oke, gue belum bangun. Oke nih, beda nih, tumben gitu. Tiba-tiba di bagian badanku tuh, di bagian perut itu berat banget. Beratnya tuh kayak, aku tahu ketindihan sih gitu, tapi kok kayak ini ada yang Beda. berdiri di atas saya gitu. Rasanya tuh soalnya di spesifik di satu spot. Kalau ketindihan kan kayak berat aja badannya gitu. Ini tuh kayak berdiri gitu. Oke, gimana nih ya cara bangunnya gitu. Akhirnya udah berusaha ikhlas aja, tapi pas benar-benar dimelekin itu udah kayak badan hitam tinggi Takut banget. banget. Tapi nggak kelihatan atasnya, kepalanya nggak kelihatan, cuma sampai badannya sampai segini lah. Terus kayak Atasnya apa? saya nggak mau lihat ke arah sana, jadi saya Oh. ngeliat ke depan doang terus kayak Itu itu kamu ini sadar banget. ngerasa banget, tapi tahu itu ketindihan. Tapi the whole situation itu sama banget persis kayak kamar saya, kayak semuanya posisinya Ya, sama. ya, ya. Saya tahu juga itu kayak udah jamnya saya bangun, jadi kayak emang udah agak terang. Jadi kayak emang udah tahu nih kayak antara beneran atau enggak nih, kayaknya tipis-tipis gitu loh kayak. Kalau aku juga takut sama yang kayak gitu ya. Soalnya emang pernah satu waktu ada kerjaan lah diundang ke Kota Padang. Mm-mm. Terus nggak tahu ya, kirain diinepin di hotel, ternyata diinepin di sebuah rumah dinas wali kota kalau nggak salah apa. Pokoknya rumah dinas yang tidur di situ tuh cuman penjaga rumahnya doang. Sekali doang ya. Kan nyebelin banget ya, diundang Iya. tapi ditaruh di rumah dinas gitu. Terus ya udah, terus begitu masuk kamar nyalain AC kan. AC-nya tuh masih bau. Ya persis nih karpetnya kayak gini. Kalau nggak lama nggak dipakai bau-bau jamur gitu kan. Ayo udahlah. Nah udah sambil sambil main waktu itu bawa komik waktu itu bawa komik beneran. Terus lagi tiduran di tempat tidur. Itu kayak ada yang masuk, benar-benar masuk dari ujung kaki. Ngerasanya kayak ada yang masuk gitu. Ih, lucu nih, apa nih? Gitu. Nggak takut, beneran nggak takut. Ih, lucu nih, apa nih, kok ada rasa Merambat gitu. ada bukan kayak dipegang ya? Kesemutan. Enggak, Merambat ya. kayak ada sesuatu yang masuk ke ujung kaki gitu. Oh. Ih, aneh banget nih, apa sih? Karena biasa, bukan biasa kayak gitu ya, cuman kayak
merasa ada experience yang aneh, ih apa nih, lama-lama naik, terus kok kakinya nggak bisa digerakin ya? naik sampai sini bener, terus loh kok pahanya jadi nggak bisa digerakin, tapi masih ada perasaan Sadar banget. iya orang melek, bukan tidur, lama-lama ke atas, kok kayak tenggelam sama, jadi tangannya yang tadi megang komik kayak jadi Lemes. nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal kepala doang nih. Ini sadar banget, ini apa ya? Sekarang karena jadi takut kan, tiba-tiba baru pas sampai nggak bisa gerak sama sekali, baru ngerasa ini apa? Terus akhirnya ngapain coba? Kepala gini, kayak jatuhin badan ke bawah kasur, set ngelempar gitu, jatuh gubrak, tapi diam dulu, ini karena nggak bisa digerakin, baru sadar baca ayat kursi gitu. Maksudnya ini ketindihan tuh kayak gitu nggak ya? Ini berarti proses ketindihannya tuh dirasakan dari awal. Biasa orang jebret. Karena kayak bukan tindihan kan kayak Biasanya orang tidur. terus kayak aduh nggak bisa gerak, aduh gitu kan. Tapi ini kayak ada proses yang apa ya? Perlahan tapi feeling funny gitu, kayak ini apa sih? Ini bukan bukan kalau orang Jawa bilang geringgingan atau apa sih namanya? Semutan. Ini nggak semutan, tapi kayak ada yang ngerambat pelan-pelan, tapi tidak bisa digerakkan di bagian yang sudah dirambati. Aduh, tapi bisa baca ayat kursi hilang nggak? Hilang. Deg-degan. Soalnya udah jatuh, belum baca ayat kursi, masih ini kenapa ya? Kok badannya nggak bisa gerak ya? Gitu. Terus baca ayat kursi. Tapi tindihan emang kurang lebih rasanya kayak gitu. Cuma biasanya Iya, tidur dulu. Iya, kan tidur kan. Iya, harus tidur. Ada ya kita nggak sadarnya, terus sadar, terus kok nggak bisa gerak ya, Iya, gitu gitu. kan. Kalian pernah ngerasain kayak gitu yang benar-benar. Terus habis itu keluar ketemu apa namanya yang jaga. Mas, aku tidur di depan kamu ya. Aku tidur sama kamu di luar. Dia kan tidurnya di luar. Ngapain Mas? Ya nggak apa-apa, takut aja. Dia lagi nonton bola, ya udah nonton bola deh. Tapi itu serem sih kalau nggak tidur dulu tuh kayak lebih Nggak lagi. Maksudnya kayak ya ngerasain nggak lihat apa-apa, cuman ini kan aneh ya, bukan gejala hal yang Medis. gitu. Iya. Kalau tindian gini kan, aduh nggak bisa gerak karena habis Kesemutan. kesemutan gitu. Iya. Kalau aku juga sering ketindihan sampai sekarang. Tapi kayak kalau setiap tempat baru tuh pasti gitu. Misalnya kayak kita syuting di mana gitu ya, kita nginep di hotel, pasti ketindihan dulu kayak sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Kenalannya Kenalannya ketindihan ya benar. Iya. Kayak misalnya dulu di Bandung ngekos gitu ya, kita tinggal di rumah gitu, baru ketindihan pasti. Pokoknya setiap tempat baru pasti ketindihan. Nah, saya tuh nggak mengenal tempat baru. Di rumah juga saya ketindihan. Kayak selalu aja kayak dalam seminggu tuh pasti ada, dan paling gak enak tuh ketindihan kalau tidurnya tengkurap. Baik, itu udah kayak susah banget, kayak gimana sih ini caranya gitu. Tapi makin sering jadi kayak udah tahu cara bangunnya gimana. Hobi Jadi itu kayak namanya. lebih ke hobi kali ya. Cuman itu nggak nyamannya adalah jadi sakit leher. Sumpah jadi sakit leher. Iya. Tidurnya nggak enak. Udah gitu yang paling males ya kalau udah ke titik dimana kayak itu tuh jadi ke project, jadi sesuatu hal yang nggak tahu itu kepala saya doang apa gimana, apa emang beneran ada. Cuman kan Jadi ada wujudnya. jadi ada wujudnya, itu tuh males gitu loh, kayak aduh gitu. Itu sih paling kalau pengalamanku ya paling sering lihat wujud tapi temen. Oh ya? Paling serem. Tunggu, nggak berarti kakak bisa lihat bener-bener? Enggak, cuman Gue mau nanya. kan aku punya podcast ini gara-gara aku cerita di Raditya Dika kan. Radit waktu itu pernah ke rumahku juga. Radit itu teman SMA. Oke. Terus dia pernah nginep di rumahku di Jogja. Nah, selama rumahku di Jogja itu Oh, yang episode itu Rumah Ayang namanya. Nah, itu selama di situ emang aneh banget. Jadi bisa lihat bener-bener ngobrol komunikasi gini. Wow. Oh ya? Iya, Tapi komunikasi. bisa lihat enggak? Enggak. Bukan yang kayak- Aku enggak sensitif sama sekali. Oh, bukannya kayak di ruangan ini ada ini gitu. Oh, enggak. Tapi emang dia mewujudkan Muncul aja gitu. fisik dan ngobrol dan sering Hebat loh. Iya. Bisa ngobrol. ngilangin barang. Oh. Iya gitu. Ngilangin barang maksudnya? Oh, barang kamu Misalnya hilang. lagi ngerjain tugas kuliah nih. Udah, terus kan ditaruh, terus tidur, besoknya udah enggak ada. Kakak Leo ya? Oh. Terus nanti, Kakak Leo ya? Kenapa emang? Enggak menebak aja. Terus tiba-tiba itu pulang kuliah baru nongol lagi tuh buku di situ. Dan itu kejadian sering banget. Tapi nggak pernah, jarang banget lihat sesuatu yang serem gitu. Ya gitulah. Serem banget sih. Tapi sebanyak apapun cerita horor di Indonesia pasti laku ya. Iya pasti sih, karena ya mungkin karena kita deket sama kayak gitu-gitu ya, sesuatu yang jadi obrolan gitu sebenarnya.
Dan setiap orang pasti punya pengalaman ya antara dia mau percaya atau enggak gitu ya. Tapi kayak aku kan kayak orangnya cuek-cuek aja gitu. Cuman makanya kayak dipegang itu kan real banget. Tangannya dingin, kurus gitu masih ingat gitu rasanya. Iya. Itu sebenarnya Pak Kunjara. Masih ingat gitu walaupun sehari-hari kita nggak yang keparnoan gitu ya. Cuman pasti ada pengalaman kayak gitu. Ya. Karena ngerjain Do You See What I See juga kan akhirnya banyak nyari-nyari artikel-artikel atau jurnal-jurnal sebenarnya kaitannya sama mitos yang ternyata benar ada ilmu hitam gitu-gitu deh. Dan banyak film-film itu kemarin kayak nemu ada satu kontributor kita gitu ya, pernah ada satu film di salah satu OTT, film series tentang santet-santetan, ketemu orang nih, kenal sama teman ini yang punya ceritanya 100% mirip sama film itu. Oh ya? Wow. Plek-ketiplek. Oh ya? Padahal dia belum nonton film itu juga. Terus kayak masalah bener-bener film horor tuh out of nowhere tiba-tiba ini real story gitu. Banyak hal yang kadang-kadang nggak make sense, tiba-tiba make sense gitu. Dan terjadi sama orang dan orangnya ada. Based on true story, serem. Oke, menyenangkan sekali. Dan satu pertanyaan lagi nih, tadi dosa turunan itu maksudnya gimana? Masih penasaran sama satu tagline itu. Dosa turunan itu sebenarnya jadi kenapa sih Ningrum ini melakukan misinya? Ya itu sebenarnya kenapa sih dia? Nah, kenapa dibilang dosa turunan? Karena sebenarnya dia sesuatu yang turun temurun. Iya, sesuatu yang turun temurun yang dia harus dia lakukan untuk menebus sesuatu itulah istilahnya. Oh, itu mau nggak mau salah dia atau bukan salah dia harus benang merahnya. Dan ini yang harus teman-teman nonton bareng nanti. Kita mudah-mudahan dapat tiket ya supaya kita bisa nobar. Ada penyelenggaranya. Kalau bisa sama cast sama sutradaranya dong. Boleh, tinggal diatur. Bisa kan? Soalnya kita biasa nobar. Oke. Jadi kalau promo kita boleh nobar dong. rame-rame. Boleh. Sama castnya juga. Gas. Boleh dipromosiin dulu tanggal berapa, apa yang harus disiapkan nih sebelum Siapkan tisu. Siapkan mental kalian. Kalau tisu nggak nangis dong. Kalau tisu buat nangis ya. Aku sedih. Siapkan selimut. Sedih ya. Siapkan selimut. Tisu, selimut sih boleh ya. Agak ribet, cuman boleh. Siapkan Popcorn yang banyak. Betul. Konsentrasi juga karena ini kayak misteri yang harus diikutkan. Jadi saranku kalau bisa ke toilet dulu sebelum nonton biar you don't miss anything. Iya, betul. Pokoknya tanggal 30 April 2025 akan ada Penjagal Iblis Dosa Turunan. 8 hari lagi. Oh my God. Langsung tayang nih besok. Oke, jadi tanggal 30 udah bisa tayang di mana-mana. Ada di big screen yang IMAX gitu-gitu nggak? IMAX kayaknya enggak ya. Oh enggak. Ya pokoknya udah tayang dimanapun ya. Udah serentak se-Indonesia bareng ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Siap-siap aja nanti kalau udah bisa beli tiket sebelumnya ya kita siap dulu. Tanggal hari apa itu ya? Rabu ya? Rabu. Ya. Biasanya ada Rabu ya. Saya mau ngomong Jumat. Hari Kamis. Ya. Salah. Ya kalau bisa kita dapat undangan nonton bersama teman-teman cast semua sama Mas Tommy juga sutradaranya. Tunggu aja, biasanya nanti kita akan umumkan di YouTube ataupun di Instagram Do You See What I See. Yes. Dan teman-teman bisa ikutan. Sekali lagi terima kasih Mbak Niken, Mbak Satin, Mas Tommy. Sukses filmnya, tembus juta. Amin. Jangan bosan main di Do You See What I See. Terus Do You See What I See. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.